Coba deh bayangin, sebuah kekaisaran kuno yang runtuh, terus terbakar dalam api revolusi, lalu berjuang keras buat lahir kembali di dunia modern. Nah, itulah kisah epik transformasi Ethiopia yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini sebetulnya bukan cuma soal sejarah loh, tapi ini tentang siklus abadi kehancuran dan penciptaan kembali yang dialami sebuah bangsa. Yuk, kita mulai dari awal perjalanannya. Oke, perjalanan kita mulai dengan mundur ke pertengahan abad ke-20. Waktu itu, sistem kekaisaran di Ethiopia yang udah berdiri kokoh selama ratusan tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan retakan pertamanya. Nah, yang penting banget untuk kita pahami, keruntuhan ini bukan karena diserang dari luar. Tekanan utamanya justru datang dari dalam. Ketidakpuasan yang udah lama dipendam itu akhirnya meledak, menciptakan kondisi yang nggak bisa lagi ditahan sama kekuasaan yang lama. Dari puing-puing kekaisaran tadi, muncullah sebuah gagasan yang gila-gilaan. Bukan lagi sekedar perbaikan kecil-kecilan, tapi sebuah revolusi total yang tujuannya mengubah semuanya sampai ke akar-akarnya. Coba deh, lihat perbedaannya. Kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi, ada tradisi kekaisaran yang kaku dan terpusat. Nah, di sisi lain, lahir pemerintahan baru dengan ideologi yang benar-benar beda total. Tujuannya ngebongkar struktur lama demi cita-cita kesetaraan. Dan inilah jantung dari revolusi itu, egalitarianisme. Sebuah ide yang kuat banget, yang intinya semua orang itu setara dan berhak dapat kesempatan yang sama. Titik. Jadi ya semua struktur sosial dan ekonomi harus dirombak total, biar adil buat semua. Tapi, ironisnya di sini, upaya buat menciptakan sebuah dunia yang sempurna ini justru melahirkan mimpi buruk yang jauh lebih brutal. Ethiopia malah terjerumus ke dalam periode konflik internal yang intens dan panjang banget. Perubahan radikal ini ibarat menyulut api. Ketegangan politik dan etnis yang tadinya cuma di bawah permukaan, sekarang meledak jadi kekerasan. Pemerintah yang baru ini keteteran gitu loh, buat nyatuin negara yang luas dan isinya macem-macem banget di bawah satu visi. Dan perlu kita ingat ya, konflik ini bukan cuma satu kejadian sesaat. Bukan, ini tuh era penderitaan yang panjang. Selama puluhan tahun, negara ini diobrak-abrik sama kekerasan politik, perang saudara, bahkan dapat tekanan juga dari luar perbatasan. Dampaknya, jangan ditanya, menghancurkan banget. Sumber daya yang harusnya buat bangun negara, malah habis buat perang. Rakyat menderita, dan kebijakan-kebijakan yang niat awalnya baik, seringkali malah jadi senjata makan tuan, bikin perpecahan jadi makin dalam. Setelah puluhan tahun terperosok dalam kekacauan, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan. Ethiopia mulai berbelok arah, dari konflik menuju sebuah jalan baru, yaitu reformasi yang lebih terstruktur. Jadi menjelang akhir abad ke-20, mereka mulai menyusun semacam rencana besar buat sembuh. Pertama, sistem politiknya diubah. Kedua, pemerintahannya dibikin lebih terbuka dan mewakili semua orang. Dan tujuan akhirnya cuma satu, menciptakan perdamaian yang awet. Oke, sekarang kita lompat ke abad ke-21, ke Ethiopia modern. Sebuah negara yang penuh dengan paradoks, pertumbuhannya pesat banget, tapi di saat yang sama masih dihantui sama tantangan-tantangan lama. Tanda-tanda kemajuannya kelihatan jelas loh, pertumbuhan ekonominya gila-gilaan, salah satu yang paling tinggi di kawasannya. Pembangunan infrastruktur di mana-mana, investasi asing juga ngalir terus. Wah, ini benar-benar potret sebuah negara yang lagi ngebut untuk bangkit. Tapi, cerita sukses ini ternyata bukan gambaran lengkapnya, karena di balik gedung-gedung baru yang kinclong itu, ada retakan-retakan lama yang ternyata belum beres. Luka-luka masa lalu itu, terutama soal ketegangan etnis dan politik, ternyata belum sembuh total. Jadi, PR terbesarnya yaitu, gimana caranya menjaga persatuan di negara yang isinya macem-macem banget ini. Dan proses penyembuhan bangsanya, sepertinya masih jauh dari kata selesai. Nah, semua ini membawa kita ke satu pemikiran yang pas banget buat cerita Ethiopia. Kekuatan sebuah bangsa itu diuji bukan dari kemampuannya menahan ancaman luar, tapi dari kemampuannya mengelola perubahan dari dalam. Dan sejarah Ethiopia ini jadi bukti nyata kalau ujian terberat mereka memang datang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Dengan potensi ekonomi yang luar biasa di satu sisi dan perpecahan sejarah di sisi lain, kira-kira sanggup gak ya Ethiopia menjaga keseimbangan yang rapuh ini? Sejarahnya masih terus ditulis, dan masa depan mereka bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.